Silakan Mbak Fatia jawab pertanyaannya tadi. Tadi Mbak Nailis sudah masuk belum, Mbak Nailis? Iya, Mbak. Oke. Terus tadi ampun paham Tereng. Jadi kan cara yang memungkinkan itu berarti memahami teks matan hadis itu sendiri. Kayak gitu. Terus saya tadi minta contoh lain. Contoh lain hadis yang bisa dipahami dalam konteks kekinian kayak gitu. Iya. Jadi kalau kalian pernah baca buku ini yang karyanya Gus Nadir Shah Hussein itu ada contoh bagaimana memahami konteks hadis memepet orang kafir di jalan. Kalau misalnya dipahami dalam era sekarang ini, misalnya kok ada orang kafir terus harus dipepet kayak gitu, kan akan susah. Di jalan pun misalnya mau memepet pun kita nggak tahu, kita harus nanya dulu, lihat KTP-nya, lihat SIM-nya kayak gitu. Itu kan hal yang tidak memungkinkan. Jadi hadis yang artinya seperti ini. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Jadi ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi untuk dipahami secara tekstual ini sangat muskil gitu. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin kita akan memepet orang kafir sampai kepepet ke bahu jalan, itu nggak mungkin. Makanya kemudian ini dipahami dulu kenapa kok Rasulullah mensabdakan seperti itu. Jadi dalam konteks historisitas perawi ini Abu Hurairah kan yang meriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk kepada kehidupan Nabi itu pada periode terakhir kehidupan Nabi, tepatnya setelah perang Khaybar. Nah, relasi umat Muslim dengan Yahudi berubah menjadi tegang akibat pengkhianatan kaum Yahudi terhadap nota perjanjian yang ada. Sehingga kalau kata Syekh Yusuf Al-Qardawi ini, hadis ini dalam konteks perang melawan Yahudi. Kalau ini baru masuk, saya mau perang dulu bilang Assalamualaikum, gitu enggak. Jadi hadis ini bisa dipahami ketika melihat historisitasnya. Konteks hadis ini ketika ada perang atau sedang perang. Mungkin itu Mbak Nailis. Iya, Mbak. Makasih. Ada feedback mungkin Mbak Nailis? Ada yang masih ganjel seperti itu? Atau mungkin yang lain yang ingin bertanya? Mbak Fatina, mau tanya Mbak Fatina? Iya, Dek. Monggo, Mas Fit. Atau pemalah yang lain mau? Silahkan. Pemakalah yang lain menambahi. Yeah. Apalagi ya?
Oh ya. Ya, izin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan masuk dari Taufik tapi melalui via chat. Soalnya kalau di depan suaranya putus-putus seperti itu, Pak. Ya dijawab saja toh. Asbabul wurud. Asbabul wurud dengan ayat Al-Qur'an, suatu hadis yang memahaminya dengan asbabul wurud ayat Al-Qur'an, status hadisnya itu bagaimana? Gitu. Jadi mungkin Mbak Afifah mau Mbak Afifah atau Mbak Laila apa Mbak Maulia? Asbabul wurud ayat Al-Qur'an, suatu hadis yang memahaminya dengan asbabul wurud ayat Al-Qur'an itu statusnya bagaimana? Nah, ini di mana? Kalau misalnya apa namanya? Iya, Mbak Farah. Iya, kan itu kan pertanyaan dari Syauki kan apa namanya? Bagaimana status hadisnya lah. Terus kalau sabab urut dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu apa bedanya dengan yang kuliah apa mesti pelajaran yang lalu bahwa hadis memahami hadis melalui ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Ya, tapi asbabul wurud juga ada, maksudnya asbabul wurud berupa ayat suci Al-Qur'an itu ada dan namanya itu sudah murah sekali ditemukan di jurnal di namanya referensi Google Book itu juga ada. Jadi kalau misalnya bedanya dengan yang lalu, kalau ini berarti objeknya yang menjadi zatnya itu ayat suci Al-Qur'annya. Jadi karena ada ayat yang seperti ini turun, maka Nabi bersabda gitu. Paham mboten? Karena ada Allah berfirman, karena Allah menurunkan sebuah ayat, kemudian karena adanya ayat itu, kemudian menjelaskan kayak gitu. Jadi penjelasan itu yang di sini, kalau saya pahami, jadi asbabul wurudnya. Kalau misalnya status hadisnya, kemungkinan besar dan kalau memang sudah sahih ya berarti sahih kayak gitu Mas Rik. Mana? Ada yang lain? Ada yang bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Silakan, Mas. Ya, jadi tadi kan di beberapa makalah itu ada sedikit penjelasan kok kalau hadis yang sulit dipahami oleh sahabat nanti dijelaskan melalui hadis lain lah, itu apa enggak lebih seperti syarah hadis dengan menggunakan hadis lain, bukan condong ke asbabul wurud. Maksudnya kan asbabul wurud sendiri kan seperti historisnya itu seperti apa kemunculan hadisnya itu. Jadi masih sedikit bingung maksudnya itu gimana, apakah sama saja atau bagaimana? Iya, tadi kan juga dibahas. Saya juga bilang ini hampir syarhul hadis bil hadis gitu. Karena saya pahamnya seperti itu, maksudnya mirip sama syarhul hadis. Tapi mungkin Mbak Pipa mau menambahi, Mbak Pipa, Mbak Laili, Mbak Molia. Iya, kan tadi dijelaskan
diskusi tentang dari urgensi sababul sendiri memvalidasi itu benar kata Odija, itu hampir mirip hadis bihadis lah, memahami hadis itu. Selama hadis satu ini belum, maksudnya masih belum bisa dipahami lah, kita bisa melihat dari hadis-hadis yang lain. Oh, atau mungkin seperti ini, misalnya Rasulullah ini kan bersabda mempunyai malaikat-malaikat di dunia yang berbicara melalui anak cucu Adam tentang apa yang dan buruk dalam diri seorang, misalnya kayak gitu. Kemudian sahabat ini tanya, kan bingung, lah maksud gimana kayak gitu, sehingga role ini Nabi bersabda kembali untuk menjelaskan hadis ini, sehingga adanya hadis yang kedua itu sababul wurudnya itu karena ada hadis pertama kayak gitu. Paham buatan? Iya, iya. Seperti mengasah manusia. Jadi sababul wurudnya hadis yang kedua itu karena adanya yang pertama nipali gitu. Oke, kalau nggak bertanya lagi karena sudah jam 9.16, waktunya mau diserahkan ke beliau. Ada pertanyaan lagi? Baik, Mbak Odija. Saya itu paling nggak sabar untuk nunggu pertanyaannya, karena waktunya menjadi terbuang sia-sia, sayang sekali itu. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan asbabul wurud ya. Jadi pertama terkait dengan definisi tadi sudah dijelaskan, tapi bahwa perlu untuk diketahui asbabul wurud itu kan idza waqa'at waqi'ah gitu kan. Idza waqa'at waqi'ah, apabila ada satu kejadian, terus kemudian ada pertanyaan gitu kan, sampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian setelah itu muncul hadis, maka itu disebut sebagai asbabul wurud, kan begitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, asbabul wurud ini kan hakikatnya adalah periwayatan. Tapi jangan terus kemudian dipahami sama dengan syarhul hadis bil hadis, ini berbeda ya. Jadi kalau syarhul hadis bil hadis ini kan memang benar-benar periwayatan yang hadis ya. Hadis artinya ada hadis kemudian dihubungkan dengan hadis yang lain, di mana hadis yang lain itu menjelaskan hadis yang tidak disarai begitu loh. Meskipun tidak ada korelasi peristiwa terhadap hadis yang lain itu. Paham ya? Jadi yang namanya syarhul hadis bil hadis itu bukan berarti tidak sama dengan yang namanya asbabul wurud. Ini yang harus Anda pahami. Jadi syarhul hadis itu kan ada hadis berbicara apa, terus kemudian hadis yang lain itu menjelaskan tentang isi hadis itu. Paham? Contohnya begini misalnya. Ada hadis, ada dua model periwayatan hadis. Yang pertama, ini yang terkait dengan tadi yang sudah diungkap, itu tentang perintah untuk memelihara jenggot itu kan? Ya kan? Ya, afu asyawarib watruku al-liha, kan begitu kata Rasul. Jadi potong kumis ya kan, watrukul liha berarti peliharalah jenggot. Ini kan dalam satu hadis nih. Di dalam hadis yang lain itu ada matan hadis yang berbicara sama, tapi matan hadis yang lain ini itu diawali dengan khaliful musyrikin gitu kan, afu asyawarib watruku al-liha. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, maka potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Kalau ini namanya syarhul hadis bil hadis. Gitu loh. Paham dah nih? Ini syarhul hadis bil hadis. Ya, karena ternyata di dalam hadis yang lain itu ada tambahan kata-kata khaliful musyrikin akhus sawarib watruku al-liha. Hadis yang lain itu tidak menyebutkan ilat hukumnya atau tambahannya ini tadi.
Hadis yang lain cukup mengatakan akhus sawarib watruku al-liha. Ini namanya syarhul hadis bil hadis, bukan asbabul wurud. Paham? Ya. Kalau asbabul wurud itu kan Rasulullah ya kan apa namanya ketika ada pertanyaan dari sahabat kemudian beliau menjawab. Kan begitu. Ketika ada sebuah peristiwa kemudian Rasulullah menjawab atau bersikap. Maka ini yang disebut dengan asbabul wurud. Ya. Kalau tadi kan berbeda. Kalau yang syarhul hadis itu syarhul hadis dengan syarhul hadis kan berbeda itu. Jadi ada hadis yang secara singkat mengatakan perintah untuk memanjangkan kumis dan memotong kumis dan memelihara jenggot. Terus kemudian ada matan hadis lain yang ternyata menjelaskan ilat hukumnya. Kenapa Rasulullah kok memerintahkan seperti itu? Karena ternyata Rasulullah bersabda sebelum mengatakan akhus sawarib watruku aliha itu dengan hadis khaliful musyrikin. Ini berarti ilat hukumnya itu adalah khaliful musyrikin itu. Jangan engkau sama dengan orang-orang musyrik. Oleh karena itu apa? Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot. Gitu loh. Kalau ilat hukumnya itu adalah supaya kita berbeda dengan orang musyrik, maka bentuk berbeda dengan orang musyrik itu kan tidak mesti dengan cara memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya tidak sama dengan orang-orang musyrik, gitu loh. Sehingga perintah akhus sawarib watruku aliha itu bukan perintah wajib. Tidak ada hubungannya dengan genetik. Wah, kalau orang Indonesia jenggotnya sedikit, oh enggak. Tapi itu lebih kepada alasan kenapa Rasulullah kok kemudian memerintahkan supaya mencukur kumis dan mempanjangkan jenggot itu karena khaliful musyrikin. Nah, cara untuk kita berbeda dengan orang-orang musyrik itu tidak hanya memanjangkan jenggot. Ini contoh syarhul hadis bil hadis. Bukan asbabul wurud. Paham nih? Paham enggak? Nah, ini sudah jelas loh. Artinya apa? Artinya apa namanya? Harus dibedakan antara syarhul hadis bil hadis itu. Jadi syarhul hadis bil hadis itu bisa jadi masih ada kaitan pembahasan tentang tema, tetapi dalam periwayatan yang berbeda. Itu syarhul hadis bil hadis. Tapi kalau asbabul wurud itu lebih kepada menceritakan latar belakang kenapa Rasulullah saat itu bersabda demikian. Gitu loh. Ya, itu harus dipahami, jangan salah paham itu. Tidak sama. Kalaupun sekali lagi yang namanya asbabul wurud itu adalah bentuk periwayatan. Bisa marfu, bisa mauquf. Gitu loh. Bisa marfu, bisa mauquf, bisa maktub. Artinya bisa jadi asbabul wurud itu tidak terjadi pada masa sahabat, pada masa Nabi, tapi terjadinya pada masa sahabat. Bisa jadi tidak terjadi pada masa sahabat, tapi itu dijelaskan oleh tabi'in. Sehingga hukumnya bisa menjadi marfu, bisa menjadi mauquf, bisa menjadi maktub. Begitu. Ya, kemudian ini klasifikasi ya, itu kan dilihat dari bisa dilihat dari bentuk, bisa dilihat dari masa terjadinya asbabul wurud itu. Misalnya di buku yang saya tulis, ya kan, itu kan berbeda dengan klasifikasi secara umum bahwa asbabul wurud itu ada yang bentuknya Al-Qur'an, ada yang bentuknya adalah hadis, kan gitu kan? Ada yang bentuknya adalah aqwal. Tapi di satu sisi ada hadis-hadis itu yang tidak mempunyai sebab secara khusus, ada yang mempunyai sebab secara khusus dan seterusnya itu. Ini cara pandang saja yang berbeda sebenarnya sama. Sebab kalau kita hubungkan lagi dengan kapan asbabul wurud itu terjadi, itu juga ada macam-macam. Nah, kalau pembacaan Anda terhadap masalah asbabul wurud ini kafah itu dalam arti menyeluruh. Kalau Anda baca kitabnya asbabul wurud hadis yang ditulis oleh Ibnu Hamzah ad-Dimashqi yang 3 jilid itu, di mukaddimahnya dijelaskan bahwa macam asbabul wurud itu ada yang terjadi pada masa sahabat, ada yang terjadi pada masa Nabi, ada yang terjadi pada kedua-duanya. Ini juga 3 pembahasan kan. Jadi nggak usah bingung, artinya dilihat dari perspektif manakah kemudian muncul pembagian asbabul wurud itu. Gitu loh. Ini harus dipahami di sini.
Ya. Kalau dari perspektif masa terjadinya asbabul wurud, maka bisa pada masa Nabi, bisa pada masa sahabat, kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan bisa pada masa kedua-duanya. Ini berarti terjadinya asbabul wurud. Contoh yang berkaitan dengan hal ini, misalnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya, Inna Fatimah bid'atun minni, faman aghdobaha faqad aghdobani. Sesungguhnya Sayyidatuna Fatimah itu adalah bagian dari aku, artinya keturunanku. Barang siapa yang membuat Sayyidatuna Fatimah itu marah, maka dia seakan-akan membuat saya marah. Itu kan terjadi karena saat dulu Sayyidina Ali karramallahu wajah itu kan memilih perempuan lain, gitu kan, untuk dinikah sebelum menikah kepada Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Rasulullah bersabda, berarti itu kan asbabul wurud yang terjadi pada masa Nabi. Terulang kembali pada masa sahabat. Ya, masa-masa di mana terjadi fitnah, itu kan ya. Orang membuli Sayyidatuna Fatimah, terus kemudian mendiskreditkan Sayyidatuna Fatimah, kemudian sahabat mengatakan, jangan seperti itu. Ya, karena dulu Rasulullah SAW bersabda, Inna Fatimah bid'atun minni, faman aghdobaha faqad aghdobani. Itu kan berarti terjadi pada masa sahabat. Sehingga Ibnu Habzah ad-Dimashqi menyimpulkan bahwa asbabul wurud ini terjadi tidak hanya pada masa Nabi, tapi juga terulang pada masa sahabat, meskipun dalam konteks yang berbeda. Tapi mempunyai makna yang sama. Apa itu? Larangan untuk menyakiti Sayyidatuna Fatimah. Begitu loh. Itu dalam konteks terjadinya. Konteks bentuknya, kalau kita melihat dari aspek bentuknya asbabul wurud seperti apa? Ada ayat Al-Quran. Ya kan? Tadi sudah dikatakan. Misalnya ayat inna syirka la dzulmun adzim. Kan begitu toh? Akhirnya memunculkan hadis di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Kemudian muncul ayat Al-Quran inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksudkan syirik itu apa? Yang dimaksudkan dosa itu apa? Yang dimaksudkan dosa dalam konteks ayat. Ya kan? Yang ditanyakan oleh para sahabat itu adalah syirik, kan begitu? Nah, ini kan berhubungan. Al-Quran itu terkadang asbab nuzulnya juga berupa hadis. Ya kan? Hadis. Asbabun nuzulnya bisa, asbabul wurudnya bisa juga berbentuk Al-Quran. Gitu loh. Ini kan berarti dari aspek apa namanya bentuk asbabul wurudnya. Kalau tadi kan dilihat dari masanya, kan begitu. Kemudian dilihat dari aspek yang lain, ya kan? Berkaitan dengan asbabul wurud ini adalah berhubungan dengan apa itu, Mbak Khadijah kemarin itu, berhubungan dengan apa ya? Yang di bukunya jenengan itu poinnya apa? Bentuknya. Loh lah ya. Makanya kan dilihat ya. Bentuk itu bukan bentuk dalam arti apa namanya ayat Al-Quran menjelaskan kepada atau asbabul wurudnya itu berupa ayat Al-Quran itu bukan. Itu loh. Tapi di situ bahwa ada hadis yang mempunyai asbabul wurud khusus. Artinya apa? Mempunyai asbabul wurud khusus itu tidak bisa diterapkan dalam hadis yang lain. Itu loh. Itu kan perspektifnya Sudi Ismail seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ada dalam pembagian kontekstualisasi hadisnya Sudi Ismail itu kan ada yang temporal, ada yang universal, kan begitu. Nah, ya kan? Kalau asbabul wurudnya khusus, artinya ini khusus tertentu kepada sahabat tertentu, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Dalam konteks asbabul wurud yang khusus ini, artinya apa? Bahwa ini tidak universal. Itu loh. Tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan semua persoalan. Ya. Baca lagi itu. Dibaca lagi Anda akan paham itu nanti. Ya. Bacanya harus banyak. Makanya kalau saya itu mengendaki teman-teman mahasiswa itu kalau besok kuliahnya mau membahas temanya tentang apa, baca terlebih dahulu biar mempunyai pemahaman yang utuh. Saya dulu ketika madrasah aliyah saja sudah begitu, Mbak.
Sehingga ketika mau sekolah itu saya baca terlebih dahulu. Tema besok apa ya, saya baca, besok diskusi, paling siap. Itu. Nah, kalau Anda kuliah modelnya, wis pokoknya besok masuk saya nggak mau tahu apa, besok bahas apa, ya habis. Anda nggak bisa ngapa-ngapa. Akhirnya apa? Menjadi diam 1000 bahasa itu, mengeningkan cipta mulai itu. Masa mahasiswa kalah dengan masa saya dulu ketika SMA atau aliyah. Gitu loh. Jadi baca itu yang harus diperbanyak. Oke. Gitu ya, Pak ya. Nah, ketika hadis itu kan tidak semua mempunyai asbabul wurud. Bahkan banyak hadis yang tidak punya asbabul wurud jika dibandingkan dengan hadis yang mempunyai asbabul wurud. Nah, terus bagaimana solusinya? Analisis lafaz. Analisis teks. Gitu lah. Jadi untuk memahami hadis itu kan tidak hanya murni asbabul wurud kan. Paham ya? Kontekstual itu tidak hanya asbabul wurud. Malah kalau sekarang ini ya, pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial itu digunakan dalam kajian hadis, seperti geografi, seperti antropologi, seperti sosiologi, seperti budaya dan seterusnya. Gitulah. Ya, bagaimana saat itu setting masyarakatnya seperti apa, budayanya seperti apa, terus antropologinya seperti apa, geografi yang dulu seperti apa. Itu menjadi metode-metode yang bisa digunakan dalam mengkaji makna hadis atau syarah hadis. Itu harus dipahami seperti itu. Ya, saya hanya meluruskan. Jadi hadis tentang umirtu an uqatila ini harus dipahami loh ya. Uqatila sama qatala itu beda. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala itu memerangi. Umirtu an uqatila. Hadisnya itu kan umirtu an uqatila, bukan umirtu an aktula. Kalau umirtu an aktula artinya saya diperintah untuk membunuh. Ya kan? Padahal hadisnya bukan itu. Umirtu an uqatila, saya diperintah untuk memerangi orang yang itu kan ya, tidak mau hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu tak. Ya, itu kan uqatil. Kalau uqatil itu endingnya tidak mesti perang, Mbak. Orang kalau tidak memerangi itu endingnya bisa jadi damai kan? Nah, ini berbeda. Ini sudah bahaya ini kalau pemahamannya seperti ini. Seakan-akan Islam itu atau Nabi itu diperintah pokoknya ada orang kafir bunuh saja. Lu enggak seperti itu salah. Bukan umirtu an aktula, tapi umirtu an uqatila. Uqatil itu memerangi. Memerangi itu endingnya tidak hanya terus terjadi peperangan. Tapi bisa jadi ketika hendak diperangi terus kemudian ada yang namanya perdamaian. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu bukan membunuh, tapi berperang. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Gitulah. Kalau memerangi orang yang tidak membayar zakat itu endingnya bisa jadi mereka ada sebagian yang membayar zakat, ada yang akhirnya tidak membayar zakat. Ini beda. Ini baru analisis teks. Sehingga kalau ini tidak digunakan asbabul wurud sebenarnya nggak ada masalah. Karena membedakan orang bisa membedakan antara analisis teks dan analisis teks antara lafaz aktula dengan uqatila. Cek hadisnya lah mesti bunyinya uqatila toh. Saya yakin uqatila itu. Iya, Pak, uqatila. Umirtu an uqatila. Itu kan dari wasan fa'ala, qatala yuqatilu. Yuqatilu yuqatilani yuqatiluna tuqatilu tuqatilani yuqatilna tuqatilu tuqatilani tuqatiluna tuqatilina tuqatilani tuqatilna uqatilu kan begitu kan? Nah, itu artinya memerangi. Kalau qatala yuqatil itu kan ada musuh, ada kita. Itu namanya memerangi. Tapi kalau aktula itu tidak ada musuhnya, mereka pasif, kita yang membunuh kan begitu. Maknanya beda. Nah, kalau membunuh itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah uqatila, memerangi. Kalau bahasa memerangi itu berarti apa? Ada kemungkinan perdamaian. Anda tahu kan kalau orang perang itu kan, terus kemudian diperangi, terus akhirnya mengibarkan bendera putih sebagai wujud dari menyerang. Akhirnya kan mereka nggak jadi dibunuh. Nah ini kalau mahasiswa yate dalam konteks analisis bahasa kok nggak paham bahaya.
Makanya saya sering mengatakan itu, mahasiswa-mahasiswa yang ada di IATI maupun ILHA, bekal bahasanya itu harus mapan. Karena Anda ini mengkaji teks agama. Persoalan aktula dengan ukotila saja itu berbeda. Belum lagi ada padanan-padanan kata yang tidak bisa dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya di dalam hadis tentang adzab gitu kan. Adzab itu suatu ketika Khalid bin Walid di hadapan Rasulullah SAW itu menawarkan makan adzab, tapi Rasulullah nggak makan. Ya makan adalah sahabat-sahabat, saat itu Rasulullah diam. Tapi kemudian ditarik maknanya ke Indonesia, adzab dimaknakan dengan biawak. Loh, ini hewan yang berbeda. Antara biawak dengan adzab yang ada pada masa Rasul itu hewan berbeda. Nah, ini kalau kita nggak memahami bahasa agama, ini bisa runyam ini. Gitu loh. Sama seperti tadi, umir itu aktula dengan ukotil itu tadi. Wah, berarti orang Islam nih pokoknya ketemu orang kafir bunuh. Wah, bahaya itu. Itu bahaya. Wah, itu terorisme itu ekstrim ya, berpikirnya ekstrim itu, tatarruf ya. Itu bahaya. Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi kembali lagi kepada apa namanya, kepada teks, kepada tema kita pada hari ini, bahwa memang yang namanya asbabul wurud itu sangat penting di dalam mengetahui latar belakang kemunculan hadis, sehingga kita di dalam memahami hadis itu tidak salah. Gitu loh. Tapi ingat bahwa asbabul wurud ini tidak satu-satunya cara untuk memahami hadis. Ada syarahul hadis bil hadis. Ada fahmul hadis ala do'il Quran. Bahkan gitu kan? Ada syarahul hadis bi aqwalis sahabah. Ya kan? Itu. Ya, jadi bukan satu-satunya. Sebab kalau satu-satunya, kita tahu bahwa tidak semua hadis itu mempunyai asbabul wurud. Itulah. Gitu Mbak Khadijah ya. Ya, semoga Anda terpancing dengan pernyataan-pernyataan saya ini, sehingga nanti Anda bisa membaca lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan asbabul wurud. Iya. Kalau hanya mencukupkan pada satu satu teks saja atau satu buku saja, wah itu nanti pengetahuannya menjadi tidak komprehensif, gitu ya. Jadi diklasifikasikan menjadi 3 itu kan dilihat aspek apanya, oh bentuknya, aspek apanya, oh waktu terjadinya, aspek apanya, oh aspek asbabul wurud itu sendiri. Dan itu kan berarti akhirnya memunculkan perbedaan-perbedaan. Ya. Dalam bahasa kitab itu min haitsuma. Dilihat dari arah apa ini? Dari perspektif yang mana? Dari aspek yang mana? Gitu ya. Cukup saya kira ya. Mohon maaf saya ini agak kurang sehat sebenarnya. Ya, sehingga suaranya kan terdengar parau gitu ya. Jadi mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya nanti saya akan tunggu absensi dari Mbak Khadijah ya. Baik, insya Allah kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Dan ini sudah waktunya selesai, sudah 9 menit ya, lewat dari jam perkuliahan yang ditentukan. Begitu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat. UTS ya. Kemarin sudah. Oh sudah ya. Ya saya cuma nanya saja, barangkali Anda nggak sadar kalau sudah UTS. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.